Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para sepuh, para ustaz lan sedherek ingkang sampun rawuh kang pendopo Panimbang Jati Mbah Wikenja Desa Wangunharja Blok Kertayasa. Kula ngaturaken matur kesuwun kangge Kang Aceh ingkang sampun nyukani tempat kangge deres bab jimat. Kenang apa jimat kula terus kemat Kang Aceh sebab Kang Aceh luwih pengalaman nih bab kemat. Mantane luwih akeh. Nggih. Nah, jadi supaya lebih enak kita pakai bahasa Indonesia wae Kang Aceh. Ambil ada gaya kah barang itu? Gaya ada gaya. Ya. Jadi karena ini live streaming ditonton oleh banyak orang gitu kan dari berbagai macam bahasa, makanya kita generalisir aja dengan menggunakan bahasa nasional, bahasa kesatuan yaitu bahasa Indonesia. Oke. Oke, langsung mawon. Jadi jimat itu berasal dari bahasa Arab yaitu azimah. Azimah itu berarti adalah kekuatan tekad atau keyakinan, dan kemudian jimat ini diserap ke dalam bahasa Jawa menjadi jimat. Jadi azimah itu diserap menjadi kata jimat. Nah, nanti jimat ini dikirata bahasakan menjadi siji kang kudu dirumat, atau satu yang harus dijaga, satu yang harus dirawat. Nah, sebelum kata azimah atau kata jimat ini muncul atau masuk ke dalam bahasa kita, sebenarnya orang Jawa pun sudah mengenal yang namanya kata piandel. Piandel. Ya, piandel itu sesuatu yang bisa diandalkan. Tuh. Nanti selanjutnya lagi ada lagi yang disebut dengan gegaman atau gaman. Ya, atau ageman. Nah, itu juga sebenarnya satu makna dengan kata jimat tadi. Makanya seseorang yang menggunakan atau yang membuat jimat itu hendaknya harus memiliki keyakinan yang kuat kepada siapa, yaitu tadi yang satu yang harus dirumat itu tadi, yaitu dua kalimat syahadat maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam salah satu kitab diterangkan bahwa dalam membuat jimat itu harus menggunakan yang namanya amatiraga atau tapa. Tapa itu tegasnya adalah tapas anyiksa badan atau angareh sarira murih pepering hawa nafsunipun indria. Ngerti udah Kang Darli? Terbelakangnya kok fokus soalnya Kang Aceh, jadi kayak Kang ngerti kan? Tuh, jadi maksudnya adalah kalau bahasa lumrahnya tirakat gitu Kang Darli. Puasa untuk mengendalikan hawa nafsu yang berasal dari indera, atau kita kalau orang Jawa menyebutnya itu babahan hawa sanga, atau 9 lubang yang menjadi sumber hawa nafsu. Dari mulai mata, hidung, dan 9 lubang yang ada dalam tubuh kita. Makanya untuk membuat seseorang yang membuat jimat itu tidak sembarangan, tapi ada juga tata cara atau tata lakunya yang harus diikuti gitu. Makanya nanti untuk masalah panjita atau masalah keyakinan tadi, nah nanti di sini juga di kitab itu diceritakan bahwa panjita punika mengkukalih prakawis ingkang pertami panjita awon punika saking dayaning karep lenggahipun wonten ing manah kawasanan Manas Asor utawi Suwarke Magic. Nah, jadi yang pertama itu ada yang namanya pembuat jimat. Ya, pembuat jimat itu berasal dari panjita ingkang awon atau cipta yang jelek, cipta yang tidak bagus. Tuh. Atau nanti bahasa kerennya itu adalah black magic atau sihir hitam, atau disebut istilah Jawanya itu Manas Asor. Jadi Manas Asor itu adalah kehendak yang bawah, kehendak yang berasal dari perut dan bawah perut. Nah, nanti yang kedua panjita sae punika saking dayaning budi atau pikir lenggahipun wonten ing susuhunan atau utak kawastanan manas luhur. Jadi yang kedua itu disebut manas luhur, atau istilah kerennya itu adalah white magic. Nah, itu adalah berasal dari kehendak yang baik. Maksudnya kehendak yang baik itu adalah
hal-hal yang untuk kebaikan. Kebalikan dari black magic tadi atau manas asor tadi, itu tujuannya adalah untuk mencelakakan orang. Tuh, makanya di dalam bab jimat itu ada yang positif dan ada yang negatif juga. Jadi tergantung bagaimana kita mendapatkan daya atau kekuatan atau power tersebut itu dari mana. Kita memohon kepada Allah atau memohon kepada selain Allah. Nah, makanya terus yang kedua, bab tentang membuat jimat itu di sini juga ditulis tata caranya, dari mulai tentang hari untuk membuat jimat itu kapan gitu kan, terus waktunya itu wayah apa itu atau saat apa itu di sini juga ditulis seperti itu. Nah, nanti kita masuk ke rajah ya, atau jimat. Jadi jimat itu salah satunya adalah bentuknya adalah rajah. Biasanya tulisannya Arab, tulisan simbol-simbol tertentu kan. Nah, itu maksud daripada simbol-simbol tersebut itu juga adalah memiliki makna dan tujuan tertentu gitu. Nanti kalau mungkin zaman dulu kita ngaji di ustadz atau di kiai kampung itu kita kan pakainya turutan. Mungkin masih ngalamin semua lah, kadang tua-tua sih. Nah, turutan. Jadi setelah alif bata enggak. Nah, sebelum masuk ke Al-Fatihah itu ada tulisan abajadun. Itu alif, ba, ja, terus da gitu kan. Nah, itu adalah sebenarnya itu juga mengandung nilai-nilai tertentu. Jadi misalkan alif itu nilainya 1, ba itu nilainya 2 dan seterusnya. Nah, nanti makanya di rajah itu ada tulisan-tulisan seperti itu, adalah maksudnya adalah tentang simbol-simbol atau angka-angka yang mengarahkan kepada hal-hal tertentu gitu. Nah, salah satu contoh rajah yang paling kita kenal dan paling kita sering kita lihat itu adalah ini. Oh, iya. Loh, ini adalah bendera Cirebon atau disebut juga singa beruang dua jilullah, yang maksudnya adalah sing bareng-bareng dua jilullah itu meninggikan panjinya Allah. Jadi campuran antara bahasa Arab dan bahasa Jawa atau bahasa Kawi. Nah, ini adalah salah satu bentuk rajah sebenarnya sih. Jadi ini diciptakan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati, dan ada beberapa rajahan yang di sini. Yang pertama adalah yang di atas itu adalah Qul huwallahu ahad Allahus samad al-Ikhlas. Ya, dan di samping di bawah itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti di antara ini ada rajahan yang disebut dengan Khotam Sulaiman. Khotam Sulaiman. Terus nanti